Oke, selamat siang. Halo Sobat Podcast. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu soal rasa bangga terhadap bangsa Indonesia dan kontribusi kita supaya kita tetap bersatu, apalagi di tengah banyaknya isu-isu yang memecah belah masyarakat. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Tiara dari Unit Kerja Kantor Camat Pemulutan. Di sini saya sebagai host di podcast kali ini, dan kita akan membahas tema tentang rasa bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebelum kita masuk ke obrolan inti, mari kita perkenalkan 3 narasumber yang sangat inspiratif pada siang ini, yaitu ada Ibu Elis dari Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Ilir, ada Ibu Syafira dari bagian Kesra Setda Ogan Ilir, dan ada Ibu Ranisa dari Bapeda Ogan Ilir. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu ungkapan dan alasan bangga terhadap bangsa Indonesia. Untuk tema podcast kali ini kan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi untuk pertanyaan awal nih, di tengah zaman yang serba digital dan cepat ini, menurut Ibu Elis, apa sih makna dari rasa bangga jadi orang Indonesia? Boleh dijawab, Ibu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, rasa bangga itu sebenarnya bukan cuma soal simbol, bukan cuma pakai batik pada hari kemerdekaan atau mengikuti upacara bendera. Tapi lebih dari itu, rasa bangga itu datang dari kesadaran bahwa kita ini hidup di negara yang luar biasa, kaya budayanya, bahasanya, sukunya, dan yang bikin aku bangga adalah walaupun kita beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak adanya perbedaan dan tidak adanya permusuhan. Jadi rasa bangga itu muncul dari kenyataan bahwa Indonesia ini adalah rumah kita, rumah yang harus kita jaga dan tanggung jawab kita untuk menjaga keberagaman ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut ya Bu untuk ke pertanyaan berikutnya. Apa sih hal yang membuat Ibu bangga menjadi bagian dari Indonesia? Silakan tanggapannya, Bu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bangga bahwa Indonesia ini mempunyai keberagaman budaya, kebudayaan, tradisi, bahasa, kesenian tradisional, dan jenis makanannya. Tidak hanya 1 atau 2 jenis makanan, akan tetapi banyak yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi kaya akan keberagaman. Namun keberagaman ini tidak menjadi pemecah belah bangsa, malahan menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri di mata seluruh masyarakat. Bahkan dari berbagai negara juga mengakui kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih. Oke, betul sekali. Keberagaman budaya itu adalah kekuatan kita. Saya juga bangga dengan keberagaman budaya kita. Terima kasih Ibu Elis sebagai narasumber pertama untuk tanggapannya. Lalu selain keberagaman budaya, apalagi sih yang bikin kalian bangga dengan bangsa Indonesia? Untuk narasumber kedua boleh dijawab? Menurut saya, selain dari keberagaman budaya di Indonesia, saya juga bangga dengan keindahan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Betapa tidak, Indonesia mempunyai ratusan bahkan ribuan keindahan alam yang juga dilirik oleh warga mancanegara untuk mereka datangi. Keindahan alam Indonesia itu salah satu dari sumber pendapatan Indonesia loh. Contohnya aja, kayak wisata alam di Pulau Bali, Raja Ampat, Bromo, Karimun Jawa, dan masih banyak lagi. Dari mulai keindahan pantainya, bukitnya, gunung-gunungnya, bahkan sampai ke flora dan fauna juga. Punya banyak ragam yang menjadi ciri khas dari setiap daerahnya masing-masing. Bukan cuma keindahan alam aja, tapi Indonesia juga sangat kaya dengan hasil alamnya. Kekayaan hasil alam ini juga mendongkrak ekonomi Indonesia hingga saat ini. Bukan cuma indah, beragam, dan kaya, tapi juga sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bu. Itu benar, keindahan, keberagaman, dan kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Kita memiliki pantai yang indah, gunung yang megah, flora dan fauna yang unik dan beragam, hasil bumi yang melimpah dan hutan yang kaya. Terima kasih kepada Ibu Syafira dari narasumber kedua atas tanggapannya. Selanjutnya untuk narasumber ketiga, Ibu Ranisa, hal apa sih yang membuat Ibu bangga sebagai bangsa Indonesia?
Oke, saya setuju banget nih sama pendapat dari Kak Elis dan Kak Syafira tadi. Selain dari dua hal yang udah diungkapin tadi, saya juga bangga dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia yang masih kental dan melekat di kehidupan bermasyarakat, seperti semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini kita masih lakuin di berbagai situasi, seperti contohnya nih, pada saat ada bencana, selalu ada kepedulian untuk saling membantu. Itu menunjukkan betapa solidnya kita sebagai bangsa yang membuat kita terus bersatu hingga saat ini. Sikap saling menghargai perbedaan yang ada, bahkan masyarakat Indonesia juga terkenal dengan keramahannya loh di negara lain. Itu merupakan hal yang sangat positif yang perlu kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Ditambah lagi, di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia masih bisa membatasi kebiasaan-kebiasaan dari luar dan tetap mempertahankan tradisi asli Indonesia. Saya setuju banget. Selain dari 3 hal tersebut, kita juga harus bangga dengan prestasi anak bangsa di berbagai bidang seperti olahraga dan seni. Karena ketika atlet kita meraih medali di ajang internasional, rasanya seperti kita semua ikut menang. Selain itu, Indonesia juga sudah mulai bisa bersaing di bangsa pasar nasional dan internasional dengan berbagai produk unggulan dengan kualitas yang semakin baik. Bukan begitu, Ibu Ranisa? Setuju banget Kak, semua itu membuat saya semakin yakin juga bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju ke depannya. Kita harus terus mendukung satu sama lain untuk mencapai hal-hal yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya kepada 3 narasumber kita hari ini yang sangat informatif, mengajak kita turut bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari kita terus bangga menjadi bagian dari Indonesia dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya kita masuk segmen kedua dengan tema ajakan bangga terhadap bangsa Indonesia. Lanjut ya, untuk pembahasan berikutnya, apa nih pesan dari narasumber-narasumber berikut untuk seluruh masyarakat Indonesia saat ini? Boleh untuk Ibu Syafira? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, pesan dari sederhana dari saya tapi penting. Kenali, hargai, dan jaga Indonesia. Jangan gampang terprovokasi. Kita boleh beda pendapat, tapi jangan sampai beda pandangan yang bikin kita saling menjatuhkan. Justru keberagaman itu kekuatan kita. Kita harus jadi generasi yang sadar, peduli, dan aktif menjaga persatuan. Terima kasih. Oke, terus kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini harus gimana atau ngapain berkontribusi dengan cara apa untuk Indonesia biar kita tetap bersatu dan bangga sama bangsa Indonesia di era yang lagi banyak isu-isu perpecahan ini, Bu Ranisa. Wah, banyak banget yang bisa kita lakuin Kak Tiara. Nih, aku sebutin beberapa ya. Yang pertama, bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama nih, jangan suka nyebar hoax, jangan mudah terpancing ujaran kebencian. Terus yang kedua tuh, kita bisa ngedukasi diri, belajar sejarah, budaya, dan kondisi sosial Indonesia. Semakin tahu, kita bisa semakin cinta sama Indonesia. Kemudian yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Contohnya, posting hal tuh yang positif-positif, jangan malah yang ujaran kebencian, segala macam, apalagi hoax-hoax yang ada. Terus, angkat budaya lokal. Kita bisa sebarin budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Dan juga sebarin pesan damai. Kemudian yang keempat, kolaborasi lintas budaya dan agama. Ikut kegiatan sosial, diskusi, atau komunitas yang mempertemukan berbagai latar belakang. Kemudian yang nomor 5, kita bisa dukung produk lokal dan UMKM. Ini bentuk nyata cinta tanah air juga loh. Juga salah satu cara untuk mendukung perekonomian kita. Oke, wah luar biasa banget obrolan hari ini. Semoga bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua. Terima kasih untuk para narasumber yaitu Ibu Elis, Ibu Syafira, dan Ibu Ranisa sudah berbagi perspektif yang membuka mata. Dan buat teman-teman yang lihat podcast ini, yuk mari kita gunakan platform yang kita miliki untuk menyebarkan semangat cinta tanah air
Mari kita semua berkontribusi sekecil apapun itu untuk menunjukkan rasa bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat 3 narasumber kita kali ini. Saya tutup dulu untuk podcast tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Salam cinta tanah air.